Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu masih melanjutkan tema bab 2, yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Anak-anak, mari kita pelajari materi ini. Sebelumnya, apa tujuan setelah kita mempelajari materi kelangkaan dan kebutuhan manusia? Anak-anak, tujuan pembelajaran kita dalam materi kelangkaan dan kebutuhan manusia adalah 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian kelangkaan. 2. Siswa mampu mengidentifikasi faktor penyebab kelangkaan. 3. Siswa mampu menjelaskan dampak adanya kelangkaan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara mengatasi kelangkaan. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan masalah-masalah pokok ekonomi. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembahasan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Selanjutnya, materi pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian kelangkaan. Anak-anak, ada berbagai versi pengertian dari kelangkaan. Ibu ambil dari beberapa pengertian itu. Yang pertama, kelangkaan adalah keterbatasan atau ketersediaan sumber daya alam yang tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kelangkaan juga diartikan sebagai terbatasnya sumber daya alam sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia yang tidak tercukupi. Anak-anak, kelangkaan tidak akan terjadi jika sumber daya yang tersedia melimpah dan memiliki kualitas yang baik serta dapat ditemui di mana saja. Anak-anakku, jenis-jenis kelangkaan bisa terjadi di berbagai bidang. Yang pertama yaitu kelangkaan bidang sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam merupakan salah satu kelangkaan yang tidak dapat dihindari. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas saat ini tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin bertambah jumlahnya dari waktu ke waktu. Semakin bertambahnya populasi manusia di dunia dan sumber daya yang jumlahnya terbatas, ini nanti akan menjadi penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam ini, diperlukan adanya inovasi dan perbaikan dalam segala bidang agar kelangkaan dapat diatasi sehingga kebutuhan manusia bisa tetap terpenuhi. Yang kedua, yaitu kelangkaan tenaga kerja. Anak-anak, kelangkaan tenaga kerja terjadi ketika sulit menemukan tenaga kerja yang kompeten atau yang ahli di bidangnya untuk menjalankan proses produksi, baik barang maupun jasa. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka produksi akan terganggu dan menyebabkan masalah ekonomi pada suatu daerah. Anak-anak, selain tenaga produksi,
perusahaan juga membutuhkan tenaga ahli. Apa itu tenaga ahli, anak-anak? Ya. Tenaga ahli merupakan orang yang benar-benar kompeten dan orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Contohnya, misalnya dokter, perawat, bidan, ahli gizi, ahli rekam medis, dan lain-lain itu adalah tenaga ahli di bidang kesehatan. Sedangkan guru, dosen itu adalah tenaga ahli di bidang pendidikan, insinyur itu adalah keahlian di bidang teknik. Ya. Kelangkaan yang ketiga yaitu kelangkaan keterampilan atau kewirausahaan. Anak-anak, keterampilan kewirausahaan adalah keterampilan yang mampu mengkombinasikan antara sumber daya alam, sumber tenaga kerja, dan sumber modal. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa tidak semua orang itu mempunyai keahlian keterampilan dalam kewirausahaan. Anak-anak, seseorang yang memiliki keterampilan kewirausahaan itu dapat meminimalkan biaya produksi dan dapat memaksimalkan kuantitas produksi dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki. Seseorang yang memiliki keterampilan kewirausahaan ini, anak-anak, mereka bertugas untuk mengelola faktor-faktor produksi sehingga bisa menghasilkan produksi yang bermutu, harga yang dapat bersaing, serta mampu memenuhi kebutuhan akan produksi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelangkaan modal. Anak-anak, kelangkaan juga dapat terjadi dalam bentuk penyediaan modal. Modal ini tidak hanya berbentuk uang tunai, tetapi juga bisa modal yang berupa gedung-gedung atau bangunan, bisa berupa peralatan, bisa juga berupa mesin-mesin produksi. Anak-anak, modal yang terbatas akan berpengaruh terhadap kelangsungan proses produksi. Nah, sedangkan salah satu bentuk kelangkaan modal adalah penggunaan mesin produksi dengan kualitas yang rendah. Nah, ini tadi anak-anak contoh-contoh atau jenis-jenis kelangkaan yang terjadi di berbagai bidang. Lalu, kenapa bisa sampai terjadi kelangkaan, anak-anak? Apa saja penyebab kelangkaan itu? Ternyata setelah dipelajari, banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, faktor penyebab yang pertama ini disebabkan adanya pertumbuhan penduduk. Anak-anak, jumlah penduduk Indonesia khususnya itu dari waktu ke waktu mengalami peningkatan terus. Bahkan peningkatan itu menurut BPS atau Badan Statistik itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 itu peningkatannya mencapai 13,6%. Nah, proyeksi peningkatan jumlah penduduk itu menyebabkan kebutuhan manusia yang semakin meningkat pula. Peningkatan itu ternyata tidak seimbang dengan persediaan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Misalnya anak-anak, peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan atas lahan atau wilayah untuk tempat tinggal atau untuk membangun
rumah. Yang kedua yaitu kemampuan produksi. Kemampuan produksi ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan barang, banyak sedikitnya produk yang dihasilkan. Kemudian perbedaan letak geografis. Ternyata perbedaan letak geografis atau letak wilayah suatu daerah ini juga menjadi penyebab kelangkaan anak-anak. Bagi daerah-daerah misalnya bagi daerah-daerah yang lokasinya dekat dengan bahan baku, tentu mereka akan mudah untuk mendapatkan barang, sedangkan yang jauh mereka akan kesulitan, bahkan tidak bisa sama sekali menemukan barang yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu bencana alam, yang beberapa waktu lalu itu adanya pandemi, ada juga yang disebabkan karena kerusakan ekosistem. Nah, dalam hal kerusakan ekosistem ini anak-anak, eksploitasi manusia terhadap alam itu dapat merusak kelestarian yang ada di dalamnya. Hal ini bisa terjadi misalnya alih fungsi lahan, misalnya dari lahan hutan dimanfaatkan untuk kebun atau untuk pertanian, untuk bercocok tanam yang digunakan secara besar-besaran, itu akan dapat mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan tentu akan terganggu. Banyaknya tanaman yang mati, bahkan layu. Hewan-hewan banyak yang kehilangan tempat tinggal, bahkan mati karena kehilangan sumber makanannya. Selain itu anak-anak, perubahan hutan untuk ladang dan kebun dapat juga menyebabkan kebakaran hutan. Ini sering terjadi di daerah-daerah kebakaran hutan itu anak-anak, maka perlu perhatian yang sungguh-sungguh. Yang berikutnya yaitu alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya sangat terbatas. Nana, berbagai sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, namun sumber daya alam itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jumlah sumber daya alam semakin berkurang dan bahkan dapat habis suatu saat nanti. Jika manusia tidak melakukan inovasi dan melakukan penghematan, maka kelangkaan sumber daya alam akan semakin terjadi dan terus terjadi anak-anak. Misalnya saat ini penggunaan gas alam terutama untuk kebutuhan bahan bakar di dapur, khususnya untuk ibu-ibu, itu penggunaannya semakin meningkat saat ini. Apabila gas alam dan juga termasuk minyak bumi anak-anak, jika dieksploitasi terus-menerus atau dimanfaatkan terus-menerus, maka lama-lama akan habis. Bahkan nanti untuk keturunan kita yang kesekian bahkan tidak akan bisa menemukan bahan bakar itu. Padahal untuk memperoleh minyak bumi yang dibutuhkan itu, keberadaannya itu membutuhkan waktu yang berjuta-juta tahun lamanya. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, kelangkaan ini nanti, kita juga diperlukan adanya inovasi dan juga perlu mencari barang pengganti. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, faktor penyebab yang berikutnya yaitu kecakapan sumber manusia atau kecakapan sumber daya manusia. Anak-anak, seperti anak-anak ketahui, apabila penguasaan teknologi yang rendah serta modal yang terbatas,
itu akan mengakibatkan produksi tidak efektif dan tidak efisien. Sumber daya tidak akan mampu dimanfaatkan secara optimal, sedangkan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia juga tidak akan maksimal. Teknologi dan kompetensi karyawan perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan hasil produksi sehingga kebutuhan manusia akan suatu produk atau suatu barang akan terpenuhi. Yang berikutnya yaitu faktor berikutnya yaitu potensi sumber daya alam yang beragam. Nah, anak-anak, setiap daerah itu mempunyai kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Suatu contoh misalnya, daerah A itu mempunyai hasil tambang minyak yang melimpah, tetapi lahannya itu dieksploitasi terus-menerus sehingga tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Sementara di daerah B itu memiliki lahan yang luas dan subur dengan hasil pertanian yang melimpah. Tetapi daerah B ini tidak mempunyai barang tambang. Nah, tentu kedua daerah tersebut memiliki peluang kelangkaan akan suatu barang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini harus segera mengambil langkah atau mengambil tindakan untuk mengatasi perbedaan kelangkaan yang terjadi di kedua daerah tersebut. Yang berikutnya adalah faktor penyebab kelangkaan. Yang ke-8, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak merata. Anak-anak pasti sangat tahu nggih, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara berkembang maupun di negara maju itu sangat berbeda. Untuk di negara maju, penguasaan iptek itu lebih cepat bahkan lebih canggih dan merata dibandingkan dengan penguasaan iptek yang ada di negara berkembang. Nah, perkembangan iptek ini akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produksi suatu barang. Anak-anak, negara yang mempunyai perkembangan ilmu pengetahuan yang baik dan penguasaan teknologi yang canggih akan memaksimalkan proses produksinya dan berusaha untuk memenuhi dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin kebutuhan masyarakatnya dan membuat harga itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, itu tadi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Kita lanjutkan, anak-anak. Yang berikutnya adalah dampak adanya kelangkaan. Anak-anakku, setelah kita mengetahui faktor penyebab kelangkaan, tentunya ada dampaknya terhadap suatu bidang. Dampak yang pertama adanya kelangkaan yaitu menurunnya produksi barang. Anak-anak, ketika sumber daya alam sebagai bahan bakunya itu langka, maka bahan baku produksi akan berkurang dan terjadilah pula penurunan jumlah produksi. Sedangkan penurunan jumlah produksi akan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan terhadap barang yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu dampak terhadap harga barang meningkat. Anak-anak, jika harga barang meningkat, ketika jumlah barang yang tersedia di pasar sedikit, sedangkan jumlah kebutuhan barang tersebut meningkat, maka akan mengalami kenaikan harga dan mempengaruhi terhadap kondisi dan daya beli masyarakat.
Dampak yang ketiga adalah menurunnya pendapatan masyarakat. Anak-anak, adanya produksi menurun, harga meningkat, ini akan berpengaruh pula terhadap perusahaan. Perusahaan tentu akan mengurangi jumlah produksinya dan sekaligus akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, karena akibat pengurangan jumlah tenaga kerja ini tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengangguran. Pengangguran semakin meningkat. Yang tadinya masyarakat bekerja di perusahaan karena produksi menurun, maka mau tidak mau harus mengurangi tenaga. Tenaga harus dikurangi sehingga pengangguran meningkat. Nah, kalau pengangguran meningkat, maka ini juga bisa menyebabkan terjadinya kriminalitas atau kejahatan meningkat pula di masyarakat. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat, mereka tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan, sedangkan kebutuhannya tidak bisa ditunda, harus dipenuhi, maka kadang-kadang ini dalam tanda petik muncul pemikiran-pemikiran negatif, mereka lebih cenderung mencari jalan pintas, misalnya dengan mencuri, melakukan pembegalan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, dampak kelangkaan yaitu akan meningkatkan angka kemiskinan. Ini jelas anak-anak, masyarakat tidak punya pekerjaan, masyarakat tidak punya penghasilan, maka akan muncul kemiskinan. Itu tadi dampak-dampaknya. Karena ada dampaknya, maka dampak itu harus segera diatasi. Bagaimana cara mengatasi dampak kelangkaan? Yang pertama yaitu dengan menyusun skala prioritas. Menyusun skala prioritas di sini adalah mengurutkan jenis kepentingan keluarga atau kelompok, diurutkan dulu kepentingan yang paling penting, yang paling utama, kemudian dilanjutkan dengan kepentingan yang kurang penting. Yang kedua yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam agar tidak segera habis. Kemudian yang ketiga, memelihara kelestarian alam agar ini tetap berlangsung, maka alam harus dijaga kelestariannya, harus bijaksana dalam penggunaan alam. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien, tepat guna, ya, terutama ini tepat guna. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan peningkatan penambahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya adalah mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Anak-anak, penggunaan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia itu perlu diimbangi dengan melaksanakan pelestarian alam agar sumber daya alam tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia baik masa sekarang maupun yang akan datang. Misalnya penebangan kayu untuk misalnya membangun rumah itu harus perlu diikuti dengan penanaman pohon kembali. Kemudian yang berikutnya yaitu meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbaharukan. Anak-anak, sumber daya alam yang tidak terbaharukan akan habis dan tidak dapat dibuat kembali dalam waktu yang cepat. Sehingga cara yang dapat dilakukan adalah menghemat penggunaan energi atau menghemat penggunaan sumber daya alam itu sendiri. Penghematan sumber daya alam itu bertujuan untuk memperpanjang peluang kelangkaan sumber daya yang ada
sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan di masa yang akan datang. Yang berikutnya yaitu penggunaan teknologi yang tepat guna. Penggunaan teknologi yang sesuai dapat memaksimalkan hasil produksi. Di samping itu juga dapat menghasilkan barang yang lebih banyak. Kemudian dengan penggunaan teknologi yang tepat guna bisa juga menghemat bahan baku karena bahan baku yang dimiliki dapat diolah semaksimal mungkin. Yang berikutnya yaitu mencari alternatif sumber daya pengganti. Misalnya ketika sumber daya alam habis, minyak bumi habis misalnya, maka kita perlu mencari barang pengganti, misalnya batu bara dan lain-lain. Nah, tentu saja di dalam mencari alternatif sumber daya ini juga harus perlu memperhatikan faktor ramah lingkungan, faktor ramah lingkungan, murah dan dapat terjangkau. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang kelangkaan sumber daya. Sekarang kita lanjutkan, yang berikutnya adalah masalah-masalah pokok ekonomi. Anak-anak, kelangkaan merupakan masalah ekonomi, kebutuhan manusia yang hampir tidak terbatas itu tidak mampu dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Bila dilihat dari ilmu ekonomi yang modern, maka ada 3 masalah ekonomi. 3 masalah ekonomi itu yaitu yang pertama, what atau barang apa yang akan diproduksi. Itu masalah yang pertama tentang what. Nah, what atau barang apa yang akan diproduksi ini anak-anak dalam ekonomi itu perlu menentukan suatu barang yang akan diproduksi. Kemudian barang yang akan diproduksi itu meliputi jenis barang, jumlah barang, kemudian waktu dan proses, waktu dan proses membuat barang. Dalam hal ini, dalam what ini, masyarakat bebas memilih sendiri satu barang atau lebih jenis barang yang akan diproduksi, tentu saja dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Jadi dalam menentukan barang apa yang akan diproduksi, itu perlu memperhatikan misalnya apakah barang itu bermanfaat, apakah barang itu menguntungkan. Kemudian misalnya juga perlu memperhitungkan apakah barang itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, anak-anak, dalam penentuan barang apa yang akan diproduksi itu menjadi hal yang sangat penting. Apa yang akan diproduksi? Di samping menentukan barang apa yang akan diproduksi, penentuan jumlah produksi barang pun juga harus diperhatikan. Semisal ada suatu perusahaan yang memproduksi jaket, seorang produsen harus memperhatikan jumlah ini anak-anak. Jika produsen itu bertempat di daerah dingin, maka dalam memproduksi jumlah jaket tentu harus banyak. Tetapi kalau berada di tempat yang panas, hawa panas, misalnya di sekitar pantai, maka produksi jaket ini tentunya sedikit.
karena nanti malah tidak laku. Jadi produsen ini nanti malah akan rugi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Yang berikutnya adalah how atau bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Anak-anak, dalam memproduksi atau dalam cara memproduksi barang tersebut, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana usaha produksi barang tersebut diterapkan. Ya. Dalam hal ini, produsen perlu mempertimbangkan sumber daya, kemudian teknik produksinya, dan pihak mana yang akan diajak kerjasama untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, untuk menghasilkan produk yang maksimal diperlukan kombinasi sumber daya atau faktor produksi, teknologi yang sesuai, serta tenaga kerja yang akan digunakan. Nah, untuk selanjutnya, produsen juga perlu mempertimbangkan teknologi apa saja yang akan digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Misalnya, akan dibuat atau dikerjakan oleh tenaga manusia secara manual, ataukah dikerjakan oleh mesin-mesin produksi yang canggih. Itu. Kemudian yang ketiga adalah for whom atau untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Dalam hal ini anak-anak, produsen perlu menentukan siapa barang dan jasa diproduksi atau untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Pada tahap ini anak-anak, produsen menentukan konsumen yang akan menikmati atau yang akan menggunakan hasil produksinya. Produsen akan melakukan segmentasi pasar, apakah konsumen itu untuk konsumen ke bawah ke atas, ataukah konsumen dari atas ke bawah. Itu perlu dipertimbangkan anak-anak. Jadi, produsen perlu memperhatikan segmen pasar atau penggunanya. Nah, demikian tadi anak-anak materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai kelangkaan, kelangkaan dan masalah-masalah pokok ekonomi. Untuk selanjutnya, anak-anak nanti bisa juga mempelajari lebih lanjut lewat berbagai sumber yang relevan. Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak sudah memahami materi yang Bu Guru sampaikan, silahkan nanti anak-anak mencoba mengerjakan latihan soal yang akan Ibu berikan di akhir materi. Silahkan kamu kerjakan di buku tugas atau di buku latihan. Nanti anak-anak bisa memutar ulang materi ini yang akan Bu Guru sampaikan atau akan Bu Guru berikan linknya lewat WA grup kelas. Ya. Jadi yang belum bergabung di grup kelas, silahkan nanti anak-anak bertanya kepada teman-temannya. Nah, latihan soal yang harus anak-anak kerjakan sudah Ibu sampaikan di akhir materi. Latihan soal ini bisa kamu lihat anak-anak. Yang pertama, jelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga, jelaskan dampak adanya kelangkaan di bidang produksi. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam minyak bumi. Dan yang kelima, jelaskan masalah pokok ekonomi WOT. Demikian tadi anak-anak materi kita pada pertemuan kali ini.
Ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Kekurangan dan kesalahan itu murni berasal dari Bu Guru, dan jika ada kebaikannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.